ada hakikat manajemen inovasi pendidikan. Manajemen inovasi merupakan suatu proses dalam mengelola inovasi agar berdaya guna untuk bersaing dalam keunggulan. Manajemen inovasi diperlukan untuk mengakui bahwa banyak ide-ide yang harus mengalir dan berkembang sebagai antisipasi perkembangan dunia yang semakin cepat, beragam, dan dinamis. Manajemen inovasi pendidikan merupakan proses pengelolaan sumber daya, ide, praktek, objek, metode baru dalam bidang pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan atau memecahkan persoalan dalam pendidikan. Poin yang pertama itu ada ruang lingkup inovasi dalam manajemen pendidikan. Nah, ruang lingkup inovasi manajemen pendidikan meliputi dari perencanaan, pengorganisasian, memimpin, mengendalikan tenaga pendidikan, serta sumber daya pendidikan seperti sumber daya manusia atau SDM, sumber belajar atau SB, serta sumber fasilitas dan dana atau SFD. Yang kedua itu ada faktor pendorong inovasi manajemen pendidikan. Drucker berpendapat bahwa faktor pendorong inovasi dalam manajemen pendidikan adalah yang pertama, kondisi yang diharapkan. Yang kedua, munculnya ketidakwajaran. Dan yang ketiga, inovasi yang muncul berbasis pada kebutuhan dalam proses. Yang keempat, perubahan pada struktur industri atau struktur pasar. Yang kelima, faktor demografis. Yang keenam, perubahan persepsi, suasana, dan makna. Dan yang terakhir, pengetahuan baru. Selanjutnya adalah analisis akar masalah. Tahapan awal dalam inovasi pendidikan adalah menganalisis masalah-masalah yang ada pada pendidikan. Selanjutnya yaitu analisis SWOT. Analisis SWOT dipahami sebagai suatu pengujian terhadap kekuatan dan kelemahan sebuah organisasi, termasuk lembaga pendidikan serta kesempatan dan ancaman lingkungan eksternalnya. Yang terakhir itu ada perencanaan strategi mutu. Setelah memperoleh hasil dari analisis SWOT, selanjutnya dilakukan pengujian terhadap visi, misi, dan nilai-nilai asumsi. Yang kedua adalah konsep manajemen dalam inovasi pendidikan. Di setiap kegiatan pendidikan harus memiliki perencanaan yang jelas dan realistis, pengorganisasian yang efektif dan efisien, pengarahan dan pemotivasian seluruh tenaga kependidikan untuk meningkatkan kualitas kinerjanya. Siagian tahun 1983 mengemukakan 5 fungsi. Fungsi yang pertama itu adalah perencanaan merupakan proses penginspirasian keputusan untuk kegiatan di masa yang akan datang agar bisa tercapai tujuan-tujuannya. Yang kedua adalah pengorganisasian adalah kegiatan memadukan sumber-sumber yaitu manusia, modal, dan fasilitas serta mengemukakan sumber-sumber ditetapkan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga adalah penggerakan Hersey dan Blackhand pada tahun 1982 mengemukakan penggerakan sebagai kegiatan untuk mengarahkan dorongan-dorongan pada diri seseorang untuk mencapai suatu tujuan. Yang keempat ada penilaian. Yang poin pertama adalah memberi masukan untuk perencanaan program. Yang kedua memberi masukan untuk keputusan tentang kelanjutan, perluasan, dan penghentian program. Dan yang ketiga adalah memberi masukan untuk keputusan tentang modifikasi program. Poin yang keempat adalah memperoleh informasi tentang pendukung dan penghambat pelaksanaan program. Yang terakhir adalah memberi masukan untuk memahami landasan keilmuan bagi penilaian. Fungsi yang kelima ini adalah pengawasan lingkungan untuk mengetahui kecocokan dan kesepakatan kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana yang tersusun. Pengawasan juga dimaksudkan untuk memperbaiki kegiatan yang menyimpang dari rencana, mengoreksi aturan-aturan, serta mengupayakan agar tujuan dapat tercapai seefektif dan seefisien mungkin. Untuk poin yang terakhir yaitu adalah bidang kegiatan manajemen inovasi pendidikan. Di dalam buku panduan manajemen sekolah menunjuk pada kebijakan Direktorat Pendidikan Menengah Umum Dikbudnes, berikut ini akan diuraikan secara ringkas tentang bidang-bidang kegiatan pendidikan di sekolah. Yang pertama yaitu manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan substansi manajemen yang utama di sekolah. Terdapat prinsip dasar manajemen kurikulum yaitu berusaha meningkatkan agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dengan tolak ukur pencapaian tujuan oleh siswa dan mendorong guru untuk menyusun dan terus menyempurnakan strategi pembelajarannya. Yang kedua yaitu manajemen kesiswaan. Dalam manajemen kesiswaan terdapat 4 prinsip dasar, yaitu yang pertama harus diperlakukan sebagai subjek bukan objek.
sehingga harus didorong untuk berperan serta dalam setiap perencanaan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kegiatan mereka. Yang kedua, kondisi siswa sangat beragam, ditinjau dari kondisi fisik, kemampuan intelektual, sosial ekonomi, minat, dan seterusnya. Yang ketiga, siswa hanya termotivasi belajar jika mereka menyenangi apa yang diajarkan. Yang keempat, pengembangan potensi siswa tidak hanya menyangkut ranah kognitif, tetapi juga ranah afektif dan psikomotor. Yang ketiga yaitu adalah manajemen Versponelia. Ada 4 prinsip dasar manajemen Versponelia, yaitu yang pertama, alam mengembangkan sekolah. Sumber daya manusia adalah komponen paling berharga. Yang kedua, sumber daya manusia akan berperan secara optimal jika dikelola dengan baik sehingga mendukung tujuan institusional. Yang ketiga, kultur dan suasana organisasi di sekolah serta perilaku manajerial sekolah sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pembelajaran sekolah. Manajemen personalia di sekolah pada prinsipnya mengupayakan agar setiap warga sekolah dapat bekerja sama dan saling mendukung untuk mencapai tujuan sekolah. Yang keempat adalah manajemen keuangan di sekolah berkenaan dengan kiat sekolah dalam menggali dan mengelola dana. Pengelolaan keuangan dikaitkan dengan program tahunan sekolah, cara mengadministrasikan dana sekolah, dan cara melakukan pengawasan, pengendalian, serta pemeriksaan. Inti manajemen keuangan adalah pencapaian efisiensi dan efektivitas. Yang kelima adalah manajemen perawatan preventif sarana dan prasarana sekolah merupakan tindakan yang dilakukan secara periodik dan terencana untuk merawat fasilitas fisik seperti gedung dan peralatan sekolah lainnya dengan tujuan meningkatkan kinerja, memperpanjang usia pakai, menurunkan biaya perbaikan, dan menetapkan biaya efektif perawatan sarana dan sekolah.